Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantri Andini, nomor absen 9, program studi Agribisnis Hortikultura 1, semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel usaha tani budidaya temulawak berdasarkan budidaya organik dan SOP standar per 1000 meter persegi lahan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis kelayakan usaha. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk tabel yang pertama ada budidaya organik. Kita ketahui untuk harga panennya itu 12.000 dan jumlah panennya itu 1.783. Kemudian kita bisa menentukan untuk hasil penjualan. Hasil penjualan kita bisa cari dengan mengalihkan jumlah panen dikali dengan harga panen. Kita cari dulu untuk ini jumlah panen dikali dengan harga panen. Dan kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Nih, sama dengan ya. Nah, kemudian untuk biayanya itu kita bisa cari melalui mengalihkan volume dengan harga satuannya. Nah, untuk volumenya itu udah ditentukan. Kemudian kita cari untuk biayanya itu dengan volume dikali dengan biaya satuannya. Dan di enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk biaya variabel ini jumlah dari upah gajinya, kemudian tambah dengan material-materialnya. Ini sama dengan buka kurung, blok ini sampai sini, kemudian tutup kurung, dan kita blok lagi untuk ini. Nah, sampai sini. Dan kita tutup kurung, ini untuk tutup kurung. Oke. Dan kita enter. Ini untuk hasilnya. Kemudian kita tarik ke samping. Oke. Kemudian untuk keuntungan. Keuntungan. Untuk biaya tetapnya kita samakan dengan biaya penyusutan alatnya ya. Untuk keuntungan ini hasil pengurangan dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Coba. Nih. Sama dengan pengeluaran, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Kemudian kita enter. Ini hasilnya minus 50 juta, terus kemudian kita tarik ke samping. Kemudian untuk DF kita sudah ditentukan untuk DF-nya itu 15%. Kemudian kita cari DF untuk tahun pertamanya itu dengan cara rumusnya sama dengan 1 dalam kurung, buka kurung, 1 plus ini D untuk DF-nya, berkurung kita pangkatkan dengan tahunnya. Tahun ke 0. Dan maaf, kurang rumus. Ini dibagi ya. Oke, kemudian kita enter. Ini untuk hasilnya dan tahun kedua juga sama. Maaf, tahun pertama juga sama, tahun kedua sama. Kemudian kita cari untuk PV penerimaannya. Untuk PV penerimaan, kita mengalihkan DF-nya dan dikali dengan pemasukan. Ini sama dengan DF dikali dengan pemasukan. Kemudian kita enter. Ini, kemudian kita tarik ke samping. Kemudian untuk biaya penerimaan itu kita kalikan
DF dengan pengeluaran. Sama dengan F kali dengan pengeluaran. Ini pengeluaran, enter. Ini hasilnya, ini hasilnya. Dan kita tarik ke samping. Kemudian untuk PV keuntungan, kita kalikan DF dikali dengan ke PV keuntungan. Apa ini? PV keuntungan. Iya, untuk PV keuntungan kita kalikan dengan keuntungan. DF dengan keuntungan. Jadi kita enter. Dan kita tarik ke samping. Kemudian untuk gross PC ini penjumlahan dari PV keuntungan. Kita coba sama dengan sum kurung ini. Kita enter. Oke. Dan untuk gross PC-nya itu pembagian dari total PV penerimaan dibagi dengan total PV biaya. Sama dengan sum K jumlah PV penerimaan ini tutup kurung dibagi sum buka PV biaya. Dan tutup kurung kita enter. Oke. Dan untuk net BC ini pengalian dari tahun pertama, pembagian jumlah total tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan tahun ke 0. Sama dengan sum ini tahun 1 sampai tahun ke-5 dibagi dengan tahun ke 0. Nah, untuk IRR-nya itu jumlah keuntungan. Rumusnya sama dengan IRR buka kurung dan di blok tutup kurung enter. Oke. Kemudian untuk BEP unit ini adalah ini biaya tetap dibagi dengan harga panen dikurangi dengan biaya variabel dan dibagi dengan jumlah panen. Kemudian di enter dan ditarik. Kemudian untuk BEP penerimaan ini biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi dengan biaya hasil penjualan, hasil penjualan. Kemudian di enter dan juga ditarik sama. Kemudian ada kumulatif PV per tahun. Untuk kumulatif tahun ke-0 itu kita samakan dengan PV keuntungan. Kemudian untuk mengetahui PV, mohon maaf, kumulatif PV per tahunnya itu pada tahun pertama itu kita menjumlahkan untuk kumulatif pada tahun ke-0 dijumlahkan dengan PV keuntungannya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik. Ini. Dan kita tarik. Nah, kemudian untuk buyback period, karena sampai tahun kelima ini belum bisa balik modal, maka untuk buyback period itu lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk yang budidaya SOP non-organik ini, tabelnya masih sama, cuma kita ubah untuk yang jumlah panennya menjadi 2.231 dan untuk volumenya juga kita ubah. Sehingga menghasilkan untuk NPV-nya itu Rp28.028.114 dan untuk yang organik itu NPV-nya Rp11.942.949. Untuk gross PC-nya yang organik itu 1,19
Untuk yang anorganik itu 1,45 dan net PCI-nya untuk anorganik 1,56 dan yang organik itu 1,23. IRR-nya juga berbeda. Kemudian dari dua tabel ini kita dapat simpulkan bahwa budidaya organik memperoleh keuntungan yang lebih rendah dibandingkan sistem non-organik. Kemudian untuk non-organik memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian modal yang lebih cepat. Kemudian untuk budidaya SOP non-organik lebih menguntungkan secara ekonomi, namun untuk budidaya organik tetap tetap bisa dikatakan layak dan memiliki keunggulan dari sisi keberlanjutan dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.